Tawadhu itu ada dua macam, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana bertawadhu? Maknanya begini. Tawadhu yang pertama itu artinya adalah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak disertai perasaan bangga. Dia tidak bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita sudah berbuat amal, berbuat baik, sholatnya bagus, ngajinya bagus, jangan pernah ada perasaan bangga dengan amal yang sudah dibawa. Jangan pernah. Wa ma tawadda ahadun lillahi illa rafa'ullah. Dan tidak ada orang yang merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi walaupun kita sudah beramal bagus, beramal baik, jangan pernah merendahkan orang-orang yang belum. Kadang-kadang kita kan kalau mau dihitung-hitung itu sudah merasa baik selama 2 tahun, 3 tahun ini sudah hijrah itu. Lalu kemudian kita, waduh sok jadi orang baik itu. Apa itu? Tak tahu apa aja anu. Wah sudah luar biasa. Padahal tadi kan sudah saya bilang, amal yang kita bawa sebanyak itu tidak ada nilainya dengan surga itu. Orang namanya di Bani Israel itu ada orang yang beramal 400 tahun itu cuma bandingannya dengan nikmat mata saja. 400 tahun tidak pakai dosa, Pak. Catat, 400 tahun tidak pakai dosa. Lah kita anggap full. Mulai dari baji 1 tahun sampai meninggal 70 tahun anggap full. Walaupun sebenarnya nilai catatan amal itu kan nanti kalau sudah balik gitu ya. Umur 15, 16 itu. Anggap full sudah 70 tahun, Pak. Itu pakai dosa lagi. Nah terus baru 2 tahun lagi berubah atau 3 tahun sudah. Tak tahu jaga malam, tak ngaji. Waduh. Orang yang tawadhu itu hatta dengan amal pun kemudian dia tawadhu. Tidak boleh sombong dengan amal itu. Tidak cukup. Jadi doakan saja saudara-saudara kita, doakan mereka kemudian dapat hidayah. Jangan kita bangga. Sudah ada riwayat yang selalu saya ceritakan itu, nanti di akhirat ada 2 orang yang saudara, baik terus ingatkan sampai mangkal aksir ambu gitu, saudaranya yang tidak baik. Nah suatu saat ketika diingatkan yang ketiga pegel, marah yang diingatkan ini sambil Mbak Naria, setiap pengawas nangkok, ini adalah urusan nangkok masuk pangeran. Nah karena dia tidak sabar, saudaranya berdakwah, ngajak itu sampai mengatakan begitu, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kamu tidak akan pernah masuk surga. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Ternyata saudaranya yang jahat ini, ketika akhir hidupnya bertobat, yang ini bangga dengan kebanggaan amalnya itu. Nah sampai di akhirat ditanya sama Allah, sama yang tadi mengingatkan saudaranya, kamu tahu aku enggak, kata Allah, kamu tahu siapa yang berkuasa sekarang? Dia dimasukkan neraka karena kesombongan dengan amalnya. Tetap harus tawadhu, walaupun kita sudah menjalani kebaikan-kebaikan amal. Nah saudaranya yang tadi itu, masuk kamu ke surga dengan rahmatku, masuk. Jadi tidak boleh kita bangga dengan amal, ujub dengan amal tidak boleh. Nanti sama seperti iblis. Iblis itu kan dikeluarkan dari surga itu kan karena apa? Karena bangga, merasa sudah baik. Ngapain saya harus bersujud sama manusia yang belum tampak kebaikannya? Saya sudah beribadah sama Tuhan dengan kebanggaan. Nah, kemudian yang kedua adalah seseorang itu merendahkan diri kepada Allah ketika mengingat dosa-dosa yang telah dia perbuat, sehingga dia kemudian merasa bahwa dirinya adalah yang paling sedikit ibadahnya dan paling banyak dosanya. Itu orang yang tawadhu. Jadi orang tawadhu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Negeri akhirat itu hanya akan disediakan pada orang-orang yang tawadhu. Tawadhu takun kan najmi laha linadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafiya wala taku kadduhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil haqqi wa huwa wadi. Bersikaplah rendah hati seperti bintang yang tampak gemerlap di atas permukaan air padahal dia di tempat yang tinggi. Jadi lihatlah bagaimana bintang itu dilihat di bawah air itu, tampak begitu sangat indah, merendah, padahal bintang itu adalah sesuatu yang tinggi luar biasa. Jangan seperti asap
yang membumbung tinggi sendiri ke lapisan udara, padahal dia adalah dari rendah, orang bawah. Jadilah bintang yang ada di tampakan air laut. Walaupun kita sudah tinggi bagus, tapi kita merendah seperti itu. Jangan seperti asap yang membumbung padahal orang rendah. Jangan bangga dengan amal-amal kita, teruslah berusaha untuk menjadi orang baik. Dan katakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, Anda lebih baik dari saya, Anda lebih baik dari saya, Anda lebih baik dari saya. Jangan pernah merasa diri kita ini jauh lebih penting, karena pada saat kita merasa sudah lebih dari siapapun, pasti kita akan berbuat sombong. Padahal janji Allah, akhirat itu akan dinikmati, surga itu akan dinikmati hanya orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri selama di dunia dan tidak pernah berbuat kerusakan.